Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, menyambung materi kemarin 2 minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan dinasti Bani Abbasiyah. Hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kalau hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 periode atau dari 37 khalifah yang kemarin kalian sudah catat. Itu dari 37 khalifah itu dibagi 5 periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Periode pertama itu disebut dengan periode pengaruh Persia pertama, dan ini adalah periode terbaik pada masa dinasti Abbasiyah karena kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu betul-betul mempunyai pengaruh, mempunyai karakter yang kuat, serta mempunyai kekuasaan yang mutlak, dipimpin oleh khalifah langsung. Dan ini adalah periode terbaik di mana pembangunan dinasti Abbasiyah puncaknya adalah pada masa kekhalifahan pertama sampai ke-10 dinasti Bani Abbasiyah, periode pertama. Berikutnya periode kedua ini disebut dengan pengaruh Turki pertama. Kenapa? Karena sebagian besar dari dari pejabat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah itu dikepalai oleh orang-orang Turki, kecuali hanya segelintir orang dari orang Arab, sisanya itu orang Turki. Sampai-sampai orang-orang Arab mengatakan dan orang-orang Persia mengatakan ini bukan lagi kerajaan Islam, kekhilafahan Islam yang merata, tidak, tetapi hampir semua lini itu orang-orang Turki, disebabkan saat itu telah terjadi kegoncangan politik yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim Billah di periode kedua. Jadi dilakukan oleh Al-Mu'tasim Billah, yaitu berkaitan dengan masalah apakah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Atas pendapat itu ternyata terjadi perbedaan dengan ulama, sehingga banyak ulama yang dipenjarakan. Akhirnya Al-Mu'tasim Billah lebih memilih orang-orang Turki dalam proses kepemimpinan, pembantu kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu berlanjut sehingga orang-orang Turki yang mempengaruhi dinasti Abbasiyah. Berikutnya juga karena rata-rata setelah itu orang-orang kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini, khalifah-khalifahnya itu rata-rata menikah dengan orang-orang Turki. Yang ketiga, periode ketiga yaitu masa kekuasaan dinasti Buayhi. Jadi saat itu masih kekhalifahannya dipimpin oleh dinasti Abbasiyah, tetapi pengaruh kekuasaannya itu dipegang oleh dinasti Buayhi yang beraliran Syiah. Bekerja sama dengan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, juga berhaluan Syiah. Yang keempat, periode keempat yaitu masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk. Nah, pada fase keempat ini akhirnya dinasti Buayhi itu dapat diruntuhkan. Dinasti Fatimiyah dapat diruntuhkan oleh salah seorang sultan terbaik Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga akhirnya di Baghdad sendiri, di Mesir, dinasti Fatimiyah runtuh digantikan oleh kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah. Sedangkan di Baghdad akhirnya dapat diambil alih kekuasaannya oleh Turki Saljuk. Dan di fase inilah atau di pengaruh Turki kedua ini terjadi perang salib. Periode kelima terakhir ini masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi memang kekuasaannya kecil, hanya efektif, hanya bisa bekerja kekhalifahannya itu di Baghdad saja, tidak bisa
di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah seperti periode pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Berikutnya, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sebetulnya dinasti Abbasiyah itu asalnya bukan di Baghdad, asalnya di Kufah, lalu pindah ke Hirah, Al-Ambar atau Al-Hashimiyah. Ini ke ibu kota khalifah pertama. Tetapi karena daerah ini berdekatan dengan berdekatan dengan ibu kota Damaskus pada saat itu, yang masih ada pengaruh dinasti Umayyah, maka akhirnya ada kekhawatiran dari Abu Ja'far Al-Mansur, kekhawatiran bahwa kebangkitan dari dinasti Umayyah itu muncul, dan itu berakibat fatal atas keberlangsungan dinasti Abbasiyah. Akhirnya dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Kufah, ibu kota tadi ke Baghdad. Nah, dan dibangunlah Baghdad sebagai ibu kota terbesar, terbaik, termegah di dunia pada saat itu, yaitu kekuasaan dinasti Abbasiyah, kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, ini kota Baghdad pada masa sekarang. Tentu sekarang sudah mulai hancur di tahun 2022, di tahun 2002 saat invasi Amerika Serikat. Tapi ini ada gambaran contoh bangunan beberapa peninggalan dari dinasti Abbasiyah kota Baghdad. Ini bangunan benteng yang masih bertahan di daerah Baghdad. Berikutnya, nah ini kekuasaan wilayah Islam pada masa Abbasiyah. Jadi dahulu dunia itu dibagi menjadi 2, utara, selatan. Yang di atas itu utara, warna merah, itu orang-orang yang nomaden, orang-orang yang berpindah-pindah. Berikutnya ini orang-orang yang ganas juga di utara itu. Sedangkan di selatan itu banyak orang-orang dari keturunan Nabi Nuh dari Syam kalau tidak salah. Nah, itu yang berperadaban. Tetapi ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, kekuasaannya itu hampir sepertiga dunia. Sepertiga dunia yang diisi oleh manusia itu sepertiga dunia dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Nah, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berwarna abu-abu. Berikutnya, perkembangan peradaban. Nah, ini beberapa kota peradaban yang dibangun dinasti Abbasiyah, yang sampai sekarang kota itu masih meninggalkan bangunan-bangunan yang megah dari peninggalan dinasti Abbasiyah. Ada Baghdad. Nah, Baghdad ini dibangun lebih dari 100.000 pekerja, pembangunannya lebih dari 100.000 pekerja, dan itu pembangunannya lumayan lama. Dan Masya Allah, sebagian orang mengatakan jika sekiranya pada masa itu jika sekiranya manusia berkunjung ke Baghdad, mereka bingung apakah ini lagi tersesat di dunia atau ternyata sudah di akhirat. Saking indahnya kota Baghdad. Itu kota Baghdad menjadi kota impian seluruh dunia. Nah, ini saingannya dengan kota Konstantinopel dan kota Roma saat itu. Jadi 3 kota terbaik, dan yang paling baik adalah Baghdad. Nah, itu. Berikutnya ada kota Samarra. Ini dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dan dimegahkan nanti oleh Al-Mu'tasim Billah. Dan nanti pada masa dinasti Abbasiyah itu, ketika Al-Mu'tasim Billah berkuasa, ibu kota yang asalnya di Baghdad itu sempat dipindah ke Samarra. Tapi akhirnya nanti dikembalikan lagi ke Baghdad. Kota Samarra ini salah satu kota yang amat sangat cantik juga. Sampai-sampai orang mengatakan kalau memandang Samarra itu kita akan terpesona. Samarra itu asal katanya dari sarra man ra'a, yaitu orang yang senang memandangnya. Saking indahnya kota itu. Selanjutnya ada kota Qahirah atau Kairo. Tentu kota Kairo ini sudah lama pembangunannya, dari sebelum Masehi. Pada masa Firaun sudah dibangun dan dipercantik lagi pada masa dinasti Abbasiyah, sampai dikuasai oleh dinasti Fatimiyah pada masa dinasti Abbasiyah juga, yang memisahkan diri dari kekuasaan khilafah dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Fatimiyah.
dan dibangun pada masa dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah itu Universitas Al-Azhar. Nah, itu salah satu universitas terbaik sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Yang asalnya Universitas Al-Azhar itu adalah universitas Syiah. Lalu akhirnya nanti secara perlahan oleh dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Ayyubi setelah mengganti dinasti Fatimiyah, dirubah Universitas Al-Azhar tadi dari yang asalnya beraliran Syiah lalu beraliran Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 4 mazhab. Berikutnya ada faktor-faktor kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ada 2 faktor utama tentang kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada faktor internal. Memang kaum muslimin dimotivasi oleh Islam untuk untuk mengembangkan peradaban ilmu pengetahuan, peradaban fisik, peradaban seni dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor eksternal. Paling tidak ada 4 pengaruh. Yang pertama, semangat Islam yang ada di diri kaum muslimin saat itu, yang karena sudah hampir selesai terhadap penyeberluasan Islam, akhirnya mereka fokus terhadap ilmu pengetahuan, kemajuan pengetahuan. Semangatnya luar biasa. Yang kedua tentang perkembangan organisasi negara. Jadi negara langsung turun tangan. Salah satu inisiasi yang dilakukan oleh negara adalah membuat, misalnya ini perpustakaan terbesar di dunia namanya Baitul Hikmah. Saking besarnya Baitul Hikmah ini, itu bisa menampung hampir saking besarnya buku yang ada di Baitul Hikmah itu sampai bisa menjadi jembatan nanti Sungai Tigris yang atau Sungai Dajlah, saya lupa. Intinya pernah dengan buku Baitul Hikmah itu, saking banyaknya dan besarnya Baitul Hikmah itu, pernah dibuat jembatan oleh tentara Mongol ketika Mongol menyerang kaum muslimin. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuannya memang amat sangat pesat. Jadi dahulu itu orang yang tidak menuntut ilmu itu malah kena bully, dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, masya Allah, itu disemangati, dibantu oleh negara, orang tua bangga dan sebagainya. Yang keempat terakhir adalah perluasan daerah Islam. Maksudnya perluasan daerah Islam adalah Islam sudah menyebar luas sampai ke Bukhara sana, sampai ke Afrika Barat, sampai ke Afrika Utara, sampai ke Eropa Barat, Spanyol. Sehingga banyak ilmu pengetahuan yang kaum muslimin akhirnya mampu menggalinya. Dari kedokteran, ilmu filsafat yang ada di Yunani, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kimia dan lain sebagainya. Nah, atas penyebarluasan Islam itu akhirnya kaum muslimin bisa mengumpulkan ilmu-ilmu itu, lalu mempelajarinya, dan itu menjadi salah satu kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, berikutnya ada faktor-faktor lain. Jadi kaum muslimin pada saat itu yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah membangun kutab dan masjid sebagai lembaga pendidikan. Jadi anak-anak itu dididik dari masjid, dari kutab untuk belajar. Berikutnya ada untuk tingkat pendalamannya sendiri itu ada rumah ulama langsung. Misalnya ada rumah ulama Imam Malik rahimahullah taala, ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sebagai pusat ilmu pendalaman. Berikutnya ada terjadi asimilasi antara umat Islam dengan bangsa-bangsa lain, misalnya dengan Persia, India, Yunani, sehingga itu mempengaruhi tentang kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Berikutnya gerakan terjemah. Jadi buku-buku yang ada di Yunani, buku-buku yang ada di Afrika dengan basis ilmu pengetahuannya, buku-buku yang ada di Mesir, ilmu seni misalnya, yang di Iran ilmu seni, di Cina pengobatan, di India ada ilmu matematika, di Yunani ada ilmu filsafat dan lain sebagainya, itu diterjemahkan menjadi bahasa Arab dan itu dipelajari oleh para ulama. Nah, itu selanjutnya ilmu yang maju itu seperti ilmu tafsir. Nah, itu ada tafsirnya, ada tafsir bil ma'tsur, ada tafsir bil ra'yi. Itu berkembang pada saat itu. Padahal sebelum dinasti Abbasiyah itu ilmu itu hanya terbagi menjadi 2 bagian. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Berikutnya di dinasti Umayyah nanti berkembang ada ilmu hadis, tafsir, itu saja. Setelah itu pada masa dinasti Abbasiyah ilmu tafsir itu menjadi banyak cabangnya.
ada ulumul Quran dan sebagainya. Ada tafsirnya itu bil ma'tsur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Ada tafsir bil ra'yi, itu menggunakan pendapat dan pikiran serta pendapatnya itu Israiliyat, misalnya ada tafsir bil basor dan sebagainya. Berikutnya ilmu fikih juga berkembang, ada ilmu fikih 4 mazhab, ada usul fikih, ada ada fikih yang membahas tentang sholat dan lain sebagainya secara rinci dan dengan judul-judul yang dikarang oleh para ulama pada masa itu. Berikutnya ada ilmu kalam. Nah, ini salah satu ilmu yang sangat maju pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam itu ada ilmu debat, ilmu logika, ilmu akal, ilmu aliran. Ada Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Selanjutnya ilmu tasawuf. Nah, ini ada 2 ulama yang sangat terkenal, yaitu ada Az-Zun Al-Misri, berikutnya ada Abu Yazid Al-Bustami, tentang ilmu tasawuf yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Tapi memang pada masa dinasti Abbasiyah ilmu tasawuf ini kurang diminati oleh para pembelajar pada saat itu. Berikutnya, tunggu dulu. Ini ulama-ulama tasawuf, ada Junaid al-Baghdadi, ada Al-Hallaj yang melahirkan konsep hulul, yaitu konsep wahdatul wujud. Ada Al-Ghazali, ini ilmu tasawuf juga, beliau salah satu kitabnya adalah karangan beliau yang sangat terkenal, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, berikutnya ilmu filsafat juga menjadi salah satu ulama yang amat sangat sangat maju pada masa dinasti Abbasiyah. Ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini salah satu ilmu kedokteran, ini mata. Jadi mata itu sudah diteliti pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ilmu kedokteran ada ulamanya, ada Al-Fazari, Al-Farghani, ada Ibnu Sina tentunya dan lain sebagainya. Nah, ini foto-foto ulama atau foto-foto para cendekiawan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Tufail, Al-Biruni. Nah, ini gambaran foto-foto atau lukisan ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini gambar ilustrasi tentang bagaimana kaum muslimin dahulu mempelajari ilmu astronomi. Ada ilmu optik dan matematika juga menjadi salah satu ilmu yang maju pada masa dinasti Abbasiyah. Bahkan salah satu ulamanya itu misalnya ini ada siapa itu? Ada Al-Khawarizmi, ada Muhammad Ibni Musa Al-Khawarizmi, itu salah satu pencipta algoritma dan aljabar. Nah, itu sampai sekarang ilmu itu amat sangat terpakai untuk teknologi pada masa sekarang. Ada Abu Ali Hasan bin Al-Haytami, atau di Eropa itu dikenal Al-Hazin. Nah, itu ahli mata. Ada Jabir bin Hayyan ini selain ulama matematika, ilmu optik, kedokteran, juga ilmu bapaknya kimia pada saat itu. Bapak kimia. Sampai sekarang menjadi bapak kimia, ilmu pengetahuan kimia. Ada Muhammad Al-Khawarizmi dan sebagainya. Nah, berikutnya ini istana dinasti Abbasiyah. Allahu alam apakah sekarang masih ada, tapi ini peninggalan foto istana dinasti Abbasiyah. Nah, salah satu karya dinasti Abbasiyah. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya adalah tugas untuk kalian semua, yaitu menceritakan atau menulis tentang penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah.
Nah, jadi menulis tentang penyebab kemunduran serta runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh satu Abu Ja'far al-Mansur, kebijakan atau prestasi yang dibuat oleh satu Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun ar-Rasyid, yang ketiga Al-Ma'mun, dan yang keempat Al-Mu'tasim billah. 4 khalifah itu. Jadi yang pertama, membuat atau meresum tentang penyebab kemunduran serta runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, menulis tentang kebijakan serta prestasi dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Abdullah Al-Ma'mun, dan terakhir Al-Mu'tasim billah. Nah, untuk kebijakan dan prestasi ini minimal ada kebijakannya 2 sampai 3 butir, dan untuk prestasinya minimal 3. Jadi kebijakannya minimal 3, prestasinya minimal 3. Demikian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.